Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 11 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tafsir surat Al-Ma'arij. Sekarang kita akan membahas ayat ke-40 insyaallah sampai selesai, sampai ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Allah berfirman yang artinya, maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa ala an nubaddila khairan minhum, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 ayat ini kita akan gali faidahnya. Insyaallah ada 7 faidah yang kita bisa ambil dari 3 ayat tersebut. Yang pertama, ayat-ayat ini merupakan tahdid wal wa'id, yakni tantangan dan juga ancaman bagi siapa? Bagi siapa saja yang mendustakan hari kiamat. Allah di sini bersumpah, fala uqsimu. Lam pada kalimat fala uqsimu merupakan huruf yang berfungsi taukid, penegasan. Jadi ada lam taukid, kemudian ada qasam. Qasam itu sumpah. Sumpahnya itu sendiri sejatinya sudah merupakan bentuk ketegasan. Kalau kemudian didampingi atau diawali dengan lam taukid, berarti semakin tegas lagi.
Nah, di sini Allah sedang ingin menegaskan kepada para hambanya tentang kemahakuasaannya. Fala uqsimu, maka aku bersumpah birabbil masyarik wal magharib, ya, dengan Rabb, dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan juga tempat-tempat terbenam. Di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri sebagai Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit di timur, juga tempat-tempat terbenam yang ada di barat. Tempat terbit dan terbenam apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Para mufassir menyatakan ini mencakup matahari, bulan, bintang atau planet-planet. Walaupun tentu yang paling nampak adalah matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Karena dua-duanya bisa dikatakan sangat besar nampak bagi manusia penghuni bumi ini. Datangnya silih berganti, ya, ketika matahari terbit maka bulan tenggelam, ketika, ya, matahari terbenam maka bulan terbit, dan demikian seterusnya. Maka bulan dan matahari itu dikatakan sebagai ayatullah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling nampak bagi manusia. Ya, dalam kesehariannya disaksikan oleh manusia. Datang silih bergantinya antara matahari dan bulan. Taib. Nah, yang menguasai tempat terbit dan terbenamnya benda-benda angkasa ini itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri sebagai Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit juga tempat-tempat terbenam, baik itu matahari, bulan, planet ataupun bintang-bintang. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya. Ya, sedangkan manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan nama Allah atau hendaknya dia. Jadi kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, diam kita lebih baik, ya, daripada kemudian lancang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kalau manusia boleh, Ibu, bersumpah dengan diri sendiri, demi jiwaku, misalkan. Boleh tidak? Manusia boleh bersumpah dengan dirinya sendiri? Tidak boleh. Dia hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi jiwaku, itu tidak boleh. Kalau yang dia maksudkan sumpah demi jiwaku, demi lahir batinku, nah, ini tidak boleh. Karena berarti dia bersumpah dengan nama makhluk. Ya, dirinya sendiri kan makhluk ciptaan Allah. Baik. Adapun Allah bersumpah sesuai kehendaknya. Allah bersumpah di sini dengan dirinya sendiri. Allah kadang bersumpah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan.
Allah bersumpah dengan peredaran waktu, mulai dari subuh, was-subhi, demi waktu subuh. Kemudian masuk waktu duha, Allah juga bersumpah wad-duha, demi waktu duha. Masuk waktu siang, Allah menjadikannya juga sebagai alat sumpah. Wan-nahari idza tajalla, ya demi waktu siang. Masuk waktu asar, Allah pun menjadikannya sebagai sumpah. Wal asri, demi waktu asar. Kemudian masuk waktu malam, Allah pun menjadikannya sebagai alat sumpah. Wal laili idza yaghsha. Dan demikian seterusnya. Nah, ini kuasanya Allah, mau-maunya Allah. Allah bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, di sini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri sebagai Rabb yang menguasai, memiliki, mengatur masyarik dan magharib. Perhatikan di sini Ibu, kalimat masyarik dan magharib yang dalam terjemahan bahasa kita berarti tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam. Jadi masyarik dan magharib itu bentuk jamak, bentuk plural, bentuk banyak dari kata masyrik dan maghrib. Mufradnya, bentuk tunggalnya masyrik dan maghrib. Kemudian jamaknya masyarik dan magharib. Masyarik dan magharib. Taib. Mengapa di dalam ayat ini datang dalam bentuk jamak? Gitu ya. Maksudnya apa? Masyarik dan magharib ini kok pakai jamak? Sedangkan nanti ada di ayat-ayat yang lain Allah menyebut masyrik dan maghrib ini dengan bentuk musanna. Di ayat yang lain juga Allah menyebutnya dengan bentuk tunggalnya, mufrad. Nah, di sini kok jamak? Masyarik dan magharib. Dijelaskan oleh para ulama, hal ini bi'tibar, ditinjau dari banyaknya tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam matahari sesuai dengan perbedaan musim-musim dalam satu tahunnya. Sehingga terbit dan terbenamnya matahari di timur dan barat itu tidak pada satu titik atau tidak pada tempat yang sama, namun berpindah-pindah. Ibu pernah meneliti matahari? Susah ya. Semakin banyak polusi di daerah kita, semakin susah melihat matahari itu jelas nampak ya buletannya. Tapi kalau kita bicara masa-masa dahulu, sebelum banyak kendaraan bermotor, sebelum banyak polusi, ya terlebih mereka yang hidupnya di kampung-kampung, itu terbit dan terbenam matahari itu adalah suasana yang sangat indah sekali, gitu ya. Nah, kita kalau neliti Ibu, biasanya yang paling nampak itu di daerah dataran atau di pinggir laut, daerah laut, atau di padang pasir. Oh, itu nampak sekali. Kalau kita teliti lihat tempat terbit matahari itu di mana, Bu? Di timur atau di barat?
timur. Tempat terbenamnya di barat. Coba Ibu perhatikan. Bulan apa sampai bulan apa itu selalu ada pergeseran. Artinya di titik timurnya itu bergeser. Tidak di satu titik yang sama. Kadang di tengah dari arah timur, kadang agak geser ke kanan, tapi masih di arah timur. Kadang agak geser ke kiri. Nah, tempat-tempat terbit ini di arah timur ini, itulah yang disebut dengan masyarik, tempat-tempat terbit. Dan itu disesuaikan dengan musimnya. Ya. Saya lupa rinciannya ya, bulan apa sampai bulan apa di sebelah mana, begitu ya. Itu kalau nggak salah di pelajaran IPA juga ada. Baik. Nah, berarti kalau kemudian tempat terbitnya tidak di titik yang sama, berarti tempat terbenamnya pun demikian. Tempat terbenamnya pun di sebelah barat atau di arah barat itu tidak pada titik yang sama, tidak pada tempat yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarik dan magharib. Nah, sekarang siapa yang kuasa memindah-mindahkan masyrik dan maghrib ini untuk matahari ketika dia terbit dan terbenam? Hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah yang kuasa mengatur itu dengan hikmahnya. Nah, itu Ibu yang dirahmati Allah. Taib. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-17. Yang tadi paham Ibu ya? Taib. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-17, kata masyrik dan maghrib itu datang dalam bentuk musanna. Musanna itu menunjukkan jumlah dua. Di surat Ar-Rahman ayat 17. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Nah, ketika Allah menyebutkan masyrik dan maghrib dengan bentuk musanna, kata para ulama, ini tinjauannya adalah dua musim yang terjadi dalam satu tahun. Ada musim yang disebut dengan syita, ada musim yang disebut dengan saif. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Itu asy-syita was-saif. Dua musim ini sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat Arab ketika itu. Dan sampai sekarang ada musim dingin, ada musim panas. Nah, sekarang di Arab sedang musim apa? Musim dingin. Di kita sedang musim hujan. Ya, hidung kita juga ikutan hujan. Gitu. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhir November, masuk Desember, itu sudah mulai masuk musim dingin. Ya, sampai nanti sekitar akhir Januari. Masuk Februari sudah sejuk itu, mau peralihan. Dingin-dinginnya biasanya Desember sama Januari. Nah, itu syita was saif. Maka disebutkan masyriqaini dan maghribain, itu tinjauannya adalah dua musim, yakni syita dan saif. Kemudian di surat Al-Muzammil di ayat yang ke-9, kata masyrik dan maghrib itu datang dalam bentuk mufrad, datang dalam bentuk tunggal. Rabbul masyriqi wal maghrib. Di surat Al-Baqarah ayat 115 juga demikian. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan hanya milik Allah, kepunyaan Allah, masyriq dan maghrib. Di dalam ayat ini, surat Muzammil ayat 9 atau Al-Baqarah ayat 115,
Masyrik dan maghrib disebutkan dalam bentuk tunggal, menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Ini yang dimaksud adalah menunjukkan kepada arah. Tinjauannya adalah arahnya. Arah syuruk dan arah ghurub. Arah syuruk itu ya di timur. Arah ghurub, syuruk itu apa, Bu? Syuruk itu terbit. Arah terbit itu di timur. Dan arah dari terbenam, ghurub, itu ada di barat. Taib. Makanya timur dalam bahasa Arab apa? Timur, bahasa Arabnya apa, Bu? Timur. Ibu orang timur kan? Kita orang timur. Syarqun dan gharbun. Kalau selatan? Selatan bahasa Arabnya apa, Bu? Kidul. Itu bahasa Jawa. Selatan itu janub, utara, shimal. Janub dan shimal. Syarq dan gharb. Ya, timur, barat, kemudian selatan dan utara, shimal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ada janub. Janub itu apa tadi? Selatan. Ada shimal atau syamal. Utara. Ada gharbun. Barat. Ada syarqun. Timur. Kulon, lor, kidul, wetan. Baik. Kalau tenggara apa? Kalau tenggara janub syarqi. Janubun syarqiyun. Antara janub dan syarqi, itu namanya tenggara. Kidul wetan. Antara selatan dan barat berarti janubun gharbiyun. Janubun gharbiyun. Kidul kulon. Barat daya. Bahasa kompasnya barat daya. Kalau antara barat dan utara namanya apa? Shimalun gharbiyun. Shimalun gharbiyun. Lor kulon. Shimalun gharbiyun atau barat laut. Kemudian antara utara dan timur, lor wetan, itu namanya shimalun syarqiyun. Nah itu arah-arah mata angin. Taib. Jadi syarqun dan gharbun. Syarqun itu timur, gharbun itu barat. Taib. Nah, di surat Al-Muzammil tadi ya disebut dengan bentuk tunggal saja, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Itu maksudnya apa tadi? Menunjukkan arah. Arah terbit, arah terbenam. Arah terbit yakni timur, tempat syuruk. Kemudian arah terbenam, barat, tempat ghurub, yakni terbenamnya matahari. Bisa dipahami Ibu ya? Jadi nanti ketika baca Quran, loh kenapa ada masyarik, ada magharib, ada masyriqaini, maghribaini,
ada masyrik juga ada maghrib. Nah, begitu penjelasannya. Kalau jama itu tinjauannya kepada tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam yang berpindah-pindah, tidak di satu tempat yang sama. Kalau bentuknya dua, masyriqain, maghribain, ini tinjauannya adalah dua musim. Dua musim. Yang dimaksud adalah musim panas dan musim dingin. Kalau datangnya dalam bentuk tunggal, maka itu yang dimaksud menunjukkan arahnya, arah terbit dan juga arah terbenamnya. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan isi sumpahnya. Kita sering menyampaikan dalam qasam, dalam sumpah itu ada huruf qasam, wawu, ba, dan ta. Kemudian ada muqsam bihi. Muqsam bihi itu sesuatu yang dijadikan alat sumpah. Kemudian ada muqsam alaih. Ada muqsam alaih, isi sumpahnya. Jadi kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, tiga ini perhatikan. Nah, ketika Allah bersumpah, pasti Allah ingin menegaskan setegas-tegasnya tentang apa yang akan beliau sampaikan dari isi sumpahnya. Nah, di sini muqsam alaihnya, isi dari sumpahnya itu adalah kalimat inna laqadirun dan seterusnya. Itu isi sumpahnya. Allah sedang ingin menegaskan, menjelaskan sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuasa. Artinya jangan macam-macam manusia, karena Allah itu maha kuasa. Apa saja kekuasaan Allah? Nah, di sini kita sebutkan. Pertama, jelas Allah kuasa mengatur, memiliki, menguasai masyarik dan magharib, gitu ya. Allah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa untuk mengatur masyarik dan magharib, tempat terbit dan juga tempat-tempat terbenam matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Nah, ketika Allah menyatakan kekuasaannya, bahwa Allah yang kuasa dengan masyarik dan magharib, ini sama saja menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik dan penguasa alam semesta, jagat raya ini beserta seluruh isinya. Kenapa? Karena semuanya dikuasai oleh Allah. Di banyak ayat Allah sampaikan Rabbul Alamin. Allah itu Rabb semesta alam, yang menguasai semua jagat raya ini, alam semesta ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kekuasaan yang kedua, Allah itu maha kuasa ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Allah itu kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Maksudnya apa ini? Allah itu maha kuasa menghancurkan dengan seketika. Siapa yang dihancurkan oleh Allah dengan seketika ini? Siapapun yang durhaka dan tidak mau beriman kepadanya. Dan Allah juga kuasa untuk menggantinya, mengganti kaum durhaka dan pembangkang ini dengan umat lain yang mau taat dan beriman kepadanya. Yang seperti itu mudah bagi Allah, yang menunjukkan kemahasempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Ibrahim ayat 19 ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah
telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Jika dia menghendaki, di sini poinnya, iyyasha yudhibkum. Jika dia menghendaki, niscaya Allah membinasakan kamu, kemudian wa ya'ti bi khalqin jadid, dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Kemudian jangan dianggap itu berat bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ya Ibu, tidak sulit bagi Allah. Barakallahu fikum. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kemahakuasaan Allah yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, wa ma nahnu bimasbuqin. Wa ma nahnu bimasbuqin, sesungguhnya wa ma nahnu, dan kami sekali-kali tidaklah dapat dikalahkan. Ya, masbuk itu dilampaui, didahului, dikuasai. Itu mustahil terjadi pada Allah. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun pihak, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menggulingkan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kemahakuasaan Allah tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah ditetapkan azab atas mereka tidak akan pernah bisa melawan, tidak akan pernah bisa menghindari azab tersebut. Ya, sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Ankabut ayat yang keempat, am hasiballadzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mereka mengira bahwa mereka itu akan luput dari azab kami, mereka bisa melampaui kami dalam penetapan azab ini? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Apapun yang mereka kerahkan, mau disogok pakai sogokan apapun, tidak bisa. Ya Ibu, orang kaya nggak bisa menebus dirinya dari azab dengan harta kekayaannya. Orang yang punya ordal, orang dalam, siapa orang dalamnya di sana? Tidak bisa. Mau nyogok malaikat, tidak bisa. Ya, jangan disamakan dengan di dunia. Orang dengan hartanya bisa lepas dari jeratan hukum. Orang dengan pangkat jabatan kekuasaan, dengan backingan dari putranya, anaknya, keluarganya, bisa lolos dari jeratan hukum. Jangan disamakan dunia dengan akhirat. Ya. Jangan mengira bahwa mereka itu akan luput dari azab kami. Amat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Nah, itulah Ibu, 3 kekuasaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat-ayat ini. Berikutnya faidah yang kelima, ayat-ayat ini juga menjadi peringatan keras kepada kaum musyrikin dan yang semisal dengan mereka yang selalu menentang dan mengingkari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat ya bagaimana kasih sayang Nabi. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyadarkan mereka. Namun tetap saja mereka itu ingkar. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Jadi kalau dalam nahwu mereka itu kayak sudah mabni.
ya. Tidak bisa lagi berubah-ubah. Sawaun, ya. Baik, sama saja apakah engkau sudah memberikan peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun. Mereka tetap saja tidak mau beriman. Na'udzubillah. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan orang-orang musyrik itu mengingkari seruannya, karena hidayah itu milik Allah. Tugas para nabi dan rasul adalah tabligh ar-risalah. Mereka itu para muballigh yang menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, biarkan mereka, ya, biarkan mereka mengingkari seruannya agar mereka tenggelam di dalam kesesatan, lalai ya oleh kesenangan hidup yang mereka nikmati. Dan demikianlah ya orang-orang kafir, musyrik atau yang semisal dengan mereka, sejatinya mereka itu orang-orang yang terfitnah oleh dunia. Ibu bisa lihat juga di surat Fatir ayat yang ke-8. Surat Fatir ayat ke berapa, Bu? Ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alaihim innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu dia menganggap baik perbuatannya itu? Jelas tidak pantas. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, poinnya di sini fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sudah biarkan, urusan hidayah urusan Allah. Tugas kita menyampaikan, tugas Rasulullah menyampaikan. Addal amanah, menunaikan amanah risalah untuk disampaikan. Ya. Maka fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Ya, sedih-sedih, siapa yang tidak sedih, gitu ya. Rasulullah itu paling sayang kepada umatnya. Ya, beliau menanti kita di sirat, mendoakan seluruh umatnya supaya selamat. Namun tentu kuasa Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dan juga kuasa Allah untuk menahan hidayah tersebut ya dari siapapun yang dikehendakinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di surat At-Tur ayat 45. Di surat At-Tur ayat 45. Surat At-Tur surat keberapa? 52. Ayat ke-45 Allah juga menjelaskan fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yang penting sudah ditunaikan amanah, sudah disampaikan risalah kepada mereka. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yu'adun. Yaumahumul ladzi yu'adun. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pelajaran berikutnya terus-menerus tenggelam di dalam kebatilan dan bermain-main, terlena dengan dunia merupakan sifatnya orang-orang kafir.
Di surat Al-Anbiya ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun." Tidak datang kepada mereka suatu peringatan, yakni ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka itu bermain-main. Jadi hati-hati ya, kalau sedang dibacakan ayat, ibu main-main. Nah ini kena ayat ini. Itu sifatnya orang kafir. Wal ghaufihi, bikin kegaduhan supaya ayat yang disampaikan Muhammad itu tidak kedengaran. Nah itu sifatnya orang-orang kafir. Makanya adab ketika bermajelis, kalau sedang dibacakan ayat-ayat Al-Quran kita diam. Ansitu. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, beristima'lah. Dengarkan dengan seksama bacaan Quran itu, ya. Wa ansitu, dan diamlah. Jadi jangan bikin majelis sendiri, jangan gaduh sendiri, ya. Apalagi ini kita pelajarannya pelajaran tafsir dan pelajaran tentang ayat-ayat Quran. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-Hijr ayat ketiga, surat ke-15. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Bukan tidak boleh ya kita makan-makan, kita menikmati kehidupan, ya. Namun jangan sampai itu berlebih-lebihan sampai kemudian kita lupa melaksanakan kewajiban, lupa ya batasan-batasan syariat. Nah itu yang tidak diperkenankan. Nah orang-orang kafir begitu. Ya hidupnya hanya dipenuhi dengan syahwat dunia, ya seputar foya-foya, makan-makan, minum-minum, bersenang-senang, begitu ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga mengingatkan kita tentang bahayanya istidraj. Orang Jawa bilang dilulu, dielus-elus kepalanya untuk dijitak. Ya. Nah, itu istidraj, jebakan kenikmatan yang membinasakan. Jadi hati-hati. Ibu sedang serenang di sini. Ibu sedang serenang, sedang bahagia, sedang tidak kekurangan. Nah, hati-hati dikoreksi. Diresapi, itu istidraj atau bukan? Gitu ya. Karena ada kenikmatan yang sejatinya itu jebakan. Ya. Ada orang merasa, Ustaz saya sehat-sehat aja, padahal saya enggak ngaji, enggak sholat. Rumah tangga saya harmonis saja tuh. Ya. Anak-anak saya tumbuh dengan luar biasa, bahkan kami juara rumah tangga ideal, begitu ya. Karir melejit terus tuh, penghasilan semakin berlimpah, tapi dalam keadaan dia meninggalkan banyak kewajiban, tidak sholat, tidak zakat, tidak mau belajar agama,
hidupnya hanya untuk dunia. Nah, hati-hati yang model begitu itu namanya istidraj. Istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan. Dari kata daroja, akar katanya daroja. Daroja itu ya bisa artinya durjun itu tangga. Orang kita nyebutnya derajat. Derajat itu kan tangga, tahapan ke atas. Itu derajat namanya. Itu dari kata daroja. Tangga, ya, meningkat. Bisa juga maknanya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, step by step, kata orang. Ya, perlahan-lahan. Nah, itu istadroja yastadriju. Cara bahasa artinya itu. Sedangkan secara istilah yang disebut istidraj itu adalah kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara zahir, ya, secara zahirnya semakin bertambah, tapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau semakin dicabut, sementara dia tidak menyadarinya. Di sini poinnya tuh. Dalam keadaan dia itu tidak sadar. Yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Bahkan mereka mengira keadaannya baik-baik saja. Ya. Padahal sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini bahayanya istidraj. Perlahan pasti terus ditambah kesenangan-kesenangan dunianya, nikmat-nikmat zahirnya, dalam keadaan dia tidak sadar, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama. Ya. Nah, ini mengerikan. Jadi secara lahiriah kemewahan dunia itu Allah berikan kepadanya, namun secara batiniah berupa iman dan takwa dia tidak mendapatkannya. Dan banyak sekali orang yang terjebak di dalam istidraj ini. Ustaz, dulu saya lagi rajin sholat itu kere terus. Setelah saya tinggalin sholat, wish, Masya Allah. Gitu ya. Rezeki ngalir. Gitu ya. Saya punya banyak waktu. Tidak dikejar-kejar lagi jadwal sholat. Gitu ya. Ini kelihatannya senang-senang saja dia. Sejatinya itu adalah istidraj. Ada beberapa ayat yang menjelaskan istidraj itu. Ibu bisa lihat nanti ya. Itu di footnote-nya saya cantumkan. Ada di surat Ali Imran, surat Al-A'raf, ada di surat Al-Qalam. Dan Nabi juga menegaskan ya tentang istidraj ini di dalam satu riwayat yang masyhur, riwayat Imam Ahmad dari jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inma huwa istidraj. Sesungguhnya idza ra'aita Allah, jika engkau melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan seketika, sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Barakallahu fiikum.
Kadang di dunia saja ya, mereka sudah mengalaminya. Dan bersyukur kalau orang dilulu oleh Allah, diistidraj oleh Allah, kemudian seketika kemewahan dunianya itu sirna, akhirnya dia sadar. Walhamdulillah, sadarnya ketika di dunia. Oh ya Allah, selama ini berarti popularitas saya, selama ini berarti harta saya, pangkat jabatan kedudukan saya, ini istidraj bagi saya. Akhirnya dia sadar. Maka walhamdulillah, berarti dia tersadarkan di dunia. Setelah berpuluh-puluh tahun mungkin dia mendapatkan istidraj dari Allah. Tapi kalau kemudian sadarnya di akhirat, na'udzubillah. Kalau sadarnya di akhirat, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Nah, ini bahayanya istidraj, Ibu. Bahaya sekali. Maka coba yang senang-senang itu dimuhasabahi. Orang senang biasanya dengan apa, Bu? Sehat. Ya kan? Coba sehat kita dimuhasabahi. Orang biasanya senang dengan harta, kekayaan. Coba dimuhasabahi hartanya. Senang dengan aset, investasi yang berlimpah ada di mana-mana. Coba investasinya itu, asetnya itu dimuhasabahi. Itu istidraj ataukah betul-betul fadl minallah, karunia dari Allah? Karena ini mirip-mirip, beda-beda tipis. Kalau orang tidak selektif, kalau orang kurang peka, kurang kuat sinyal muhasabahnya, bisa saja yang istidraj dianggapnya itu fadl minallah. Padahal aslinya istidraj. Pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, apapun itu. Termasuk dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga baik-baik saja. Dimuhasabahi. Ini harmonis-harmonis saja ini istidraj atau fadl minallah. Ya. Kan banyak orang kafir juga yang rumah tangganya harmonis. Ya tidak, Bu? Harmonis bahkan romantis gitu ya. Tapi apakah di atas ridho Allah? Nah begitu. Jadi dimuhasabahi. Segala sesuatu yang nikmat-nikmat itu, yang menyenangkan itu dimuhasabahi. Supaya apa? Supaya terdeteksi. Kalau kemudian kita melihat ada gelagat-gelagat istidraj di dalamnya, segera dibenahi. Begitu. Supaya kenikmatan, keberlimpahan, segala sesuatu yang menyenangkan pada diri kita itu betul-betul murni fadl minallah, yang menjadi kendaraan bagi kita, yang mengantarkan kita selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mau diselesaikan, Bu? Satu halaman lagi ya? Satu apa dua? Diselesaikan saja ya. Tapi mohon maaf kalau banyak iklannya. Sedang batuk. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Di surat Al-Ma'arij ayat berikutnya 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun." Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu mereka di dunia. Dalam keadaan pandangan mereka tertunduk serta diliputi kehinaan.
Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Kita ambil beberapa faidah, 3 faidah saja dari 2 ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir saat dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Keadaan pertama mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Itu keadaan pertama saat mereka dibangkitkan. Yang kedua, khasyi'atan absaruhum. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, serta diliputi dengan kehinaan. Ini 2 keadaan saat orang-orang kafir dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka keluar dari kubur dengan sangat cepat, ya, pergi dengan segera seperti ketika mereka menuju kepada berhala-berhala mereka di dunia. Kemudian yang kedua tadi, pandangan mereka itu tertunduk, diliputi dengan kehinaan. Ya, orang tuh kalau merasa terhina dia akan nunduk. Tapi ketika menghinakan orang, pertantang pertenteng, berkacak pinggang, membusungkan dada, menengadahkan wajah. Ketika menghinakan orang. Tapi ketika dia yang terhina, maka dia akan tertunduk. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat 7 dan 8 juga disebutkan ayat yang semisal, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan. Maksudnya keluar dari alam kubur, seakan-akan mereka itu belalang yang beterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Maka kemudian orang-orang kafir berkata penuh penyesalan, hadza yaumun asir, hadza yaumun asir, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang berat. Ini hari yang berat. Nah, mereka menyadari itu di akhirat. Namun kesadaran mereka di akhirat tidak bisa merubah keadaan mereka sedikit pun. Taib. Pelajaran kedua, di dalam 2 ayat ini jelas sekali penetapan akidah. Penetapan keyakinan tentang adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yakhrujuna minal ajdath. Nah, itu maksudnya berarti hari kebangkitan. Kemudian yaumul jaza, juga manusia dibangkitkan tentu bukan sekedar dibangkitkan, tapi sepaket dengan yaumul jazanya. Akan ada perhitungan, akan ada pembalasan. Maka semua manusia pasti mati dan kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Siapapun, mau raja, ya mau rakyat, semua pasti mati. Pada hari itu, yakni ketika mereka diminta mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka selama di dunia, nah barulah para pendurhaka dan para pembangkang mengetahui kebenaran risalah yang telah disampaikan Nabi SAW kepada mereka. Dan tadi penyesalan itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Nyesal itu di dunia, jangan di akhirat. Nyesal di dunia itu bagian dari taubat. Nyesal di dunia selagi ada kesempatan, maka bisa memperbaiki penyesalan tersebut supaya menjadi kegembiraan.
Atau setidak-tidaknya ketika kita nyesal di dunia, ya kita bisa meminimalisir penyesalan kita di kehidupan akhirat. Dan terakhir, ya, kita ambil dari kalimat dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Di sini mengandung pelajaran janji dan ancaman Allah itu pasti tidak akan pernah meleset. Di surat Al-An'am ayat 147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am ayat 147. Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzu rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Fa in kadzdzabuka, maka jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah Rabbukum dzu rahmah, Tuhan kalian mempunyai rahmat yang luas, namun siksanya kepada orang-orang berdosa itu tidak dapat dielakkan lagi, ya, tidak bisa dibatalkan lagi. Orang ditetapkan mendapatkan azab Allah, maka ancaman Allah itu pasti tidak terelakkan lagi. Demikian. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, surat ini sudah selesai ya. 44 ayat surat Al-Ma'arij, alhamdulillah sudah kita selesaikan secara singkat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Surat yang kita pelajari ini semoga menjadi hujjah yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan kita berlindung kepada Allah, ya, apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an, ya Allah jangan sampai menjadi hujjah yang kemudian menyerang, ya, membinasakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti berikutnya insyaallah kita akan membahas surat Al-Haqqah. Sisa 3 surat lagi saja ya. Sisa 3 surat, insyaallah juz 29 ini selesai. Baik Ibu, sampai di sini saja. Mohon izin, saya sedang ngawet-ngawet suaranya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.